Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita di minggu ke-10 untuk materi UI UX. Oke, di minggu ke-10 ini kita berfokus pada visual communication. Kalau kemarin teman-teman sudah melakukan tahapan desain flyer atau brosur untuk masing-masing produk, terus nanti ini juga udah berfokus pada flyer oke. Sekarang kita akan membahas tentang visual communication. Ilmunya UI UX itu semua berjalan terus, dan itu saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, jadi kita nggak bisa lepas dari materi yang ada. Oke, saya share dulu materinya. Oke, teman-teman, apakah bisa dicek kembali untuk materi yang saya share? Halo, udah kelihatan ya? Oke, terima kasih. Nah, di minggu ke-10 ini nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami proses komunikasi visual, termasuk di dalamnya bagaimana cara yang harus dilakukan oleh seseorang agar bisa menghasilkan suatu karya yang hebat. Saya ambil dari beberapa words. Jadi punya begini: knowing the rule of design, create a great product for success. Kata-kata yang ada, perhatikan habit atau kebiasaan masyarakat. Sasaran merupakan kunci sukses dari sebuah produk. Oke, visual communication atau komunikasi visual adalah aktivitas tampilan yang menarik perhatian pengguna dan menggoda mereka. Mereka itu adalah dari sisi pengguna untuk melakukan fungsi pada halaman web, terutama ya pada halaman web. Dapat juga dikatakan bahwa komunikasi visual lebih penting dari kegunaan, karena tanpa komunikasi visual tidak dapat mengakomodasi pengguna untuk berinteraksi dengan halaman web yang ada. Kalau kemarin kita ada berfokus pada produk yang sudah kita buat, yaitu flyer untuk persuasion untuk suatu produk tertentu. Teman-teman sudah memperbaiki beberapa yang sudah tepat, tidak perlu memperbaiki kemarin, yang kurang tepat akhirnya diperbaiki ya. Oke, nah, UI UX itu ada beberapa elemen yang sering dipakai. Jadi UI UX ini sering dipakai di beberapa bagian. Yang pertama dari sisi bisnis marketing. Dari sisi saya nggak punya yang itu ya kemarin. Dari sisi bisnis marketing itu nanti akan beririsan dengan bagian web design and web development ya. Ada lagi nanti beririsan juga dengan 2D atau 3D design and visual communication. Kalau dilihat dari gambar, bisnis marketing
dengan 2D atau 3D design and visual communication itu berada pada bagian PR and advertising ya. Kalau yang dari sisi web dengan bisnis marketing akan muncul pada bagian apps and e-commerce-nya. Sedangkan kalau web development, web design dengan 2D or 3D design and visual communication itu munculnya pada apps dan rich media yang dipakai. Nah, semua itu irisan dari semuanya itu tetap menggunakan ilmu UI UX ya. Nah, teman-teman, kenapa kok ada bisnis marketing? Ilmu di bisnis marketing ini ilmu yang betul-betul sangat luas karena mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang memang dirasa perlu dalam penjualan produk mereka ya. Coba cek kembali teman-teman di sekitaran teman-teman semuanya. Saat teman-teman itu melihat orang yang berjualan, kalau nggak tahu di nanti teman-teman cek di daerah Sumeneb ya. Di Surabaya ini banyak mode mereka menjual produk. Yang pertama, mereka membuat satu event ya, mereka membuat satu event pada mall tertentu atau pada tempat tertentu yang memang dihadiri banyak orang ya. Nah, seringkali saat mereka ini menyewa atau menghadiri satu tempat, kadang-kadang para sales ini, para marketing itu, mereka itu berpatungan untuk menyewa tempat tersebut. Misalnya nih di Surabaya di bagian Giant Hypermart ya, Giant Hypermart di Surabaya itu. Nah, di lantai paling ada dua lantai sebenarnya, di bawah dan di atas. Nah, dengan harga di bawah itu jauh lebih mahal daripada di atas. Maka mereka misalnya ini satu harinya minta 3,5 juta gitu ya. Kalau teman-teman itu para marketing itu cuman 1 hari 2 hari, mereka kan banyak rugi. Biasanya mereka akan nyewa 1 sampai 3 minggu gitu ya. 1 sampai 3 minggu. Bisa bayangin teman-teman, 1 harinya 3,5, kalau dikalikan 3 minggu itu bagi 21 hari ya. Berarti kalau tak hitung dulu ya, 3.500.000 dikalikan 21 hari, 73.500.000. Nah, dengan 73.500.000 ini mereka pasti sudah memprediksi berapa orang yang akan mau. Minimal 1 minggu 1 orang aja biasanya mereka udah BEP ya, break even point. Mereka akan membawa brosur, mereka akan menggunakan teman-teman yang cantik, yang good looking, yang lakinya juga ganteng gitu ya. Karena memang mereka strategik dari yang mereka lakukan. Selain nyewa tempat di tempat yang itu, terus dengan biasanya juga mereka menggunakan market atau flyer seperti yang Mbak Mas buat kemarin. Mereka akan memiliki teknik tertentu supaya gimana caranya bahasa marketingnya itu dengan satu flyer itu bisa informasi yang disampaikan bisa masuk, informasi yang diberikan ke user bisa paham, dan hanya dalam satu flyer. Mereka akan mencoba membuat itu dengan sangat baik dan benar gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah tim yang solid, sebuah tim yang hebat untuk melakukan hal tersebut ya.
Sedangkan kalau dari sisi web design atau web development, mereka membutuhkan orang ahli yang bagian membuat desain UI. Kenapa kok desain UI? Karena nanti dari sisi web itu mereka yang mempunyai kemampuan atau skill khusus untuk mendesain sesuatu. Mereka tidak akan merubah banyak dari experience user, tetapi mereka akan membuat desain yang bisa dipandang oleh mata bagus, mereka yang diperlukan dapat, mereka yang masuk itu ada, dan sebagainya, dengan melihat sasaran pengguna yang ada. Ya, sedangkan untuk desain 2D, 3D desain dan visual communication ini biasanya mereka akan masuk ke dalam penggunaan market. Bisa dibayangkan kalau mereka jualan rumah harus bangun rumah dulu, itu pasti nggak worth it, karena bangun satu rumah itu bisa ngabisin duit 500 juta gitu ya. Mereka akan berani untuk melakukan atau memesan satu maket atau mock up untuk sebuah desain perumahan, dan nanti dibuatin dalam sebuah market yang bisa melihat orang-orang, oh kalau nanti aku beli rumah itu begini ya, di sini ya bentuknya begini, jangkauannya seperti ini, dalamnya bagaimana, itu pasti dilihat dan itu akan membuat orang tertarik. Nah, teman-teman kalau pernah tahu ini enggak ya? Teman-teman pernah tahu ini enggak? Yang tempel-tempel itu. Halo, tahu ya? Itu alatnya namanya apa ya? Note ya, oke. Kalau bahasanya apa ini ya? Sticky note ya, sticky note. Nah, sticky note ini kalau model begini mas mbak, model begini ini waktu itu saya ikut 2 kali pelatihan kayak begini. Ini biasanya digunakan untuk design thinking atau biasanya digunakan untuk agile. Biasanya mereka nyebutnya kanban board, tapi kanban board itu ada dibagi 3, ya cuma satu gini. Kalau kanban board ada 3, apa yang mau dikerjakan, yang sedang dikerjakan, hasilnya yang sudah dikerjakan siapa ini. Jadi ada 3 bagian kalau kanban. Satu yang akan apa yang desainnya apa, terus lalu apa yang mau dikerjakan, lalu yang bagian ketiga itu adalah hasil yang dicapai gitu. Nah kalau begini biasanya memang digunakan untuk memetakan pola pikir yang kita punya. Jadi biasanya teman-teman kalau pernah dengar mind mapping itu hampir sama dengan ini. Bedanya kalau ini dalam secara kertas ditulis tempel, dari kertas tulis tempel. Kalau punya saya itu, kalau saya di tembok itu tempelin kertas-kertas gitu. Kalau di tembok, jadi kalau saya tembok itu tak tempelin kertas-kertas apa yang saya kerjakan supaya saya nggak lupa. Memang perlu banyak kertas untuk begituan, karena memang kalau nggak gitu manusia itu memorinya short banget gitu. Kadang kita tinggal tidur aja udah hilang, atau kita tinggal pas sibuk kita udah hilang. Makanya untuk mengingat itu harus pakai beginian. Dan sticky note ini salah satu perusahaan yang berhasil untuk membuat mode seperti ini. Produknya bagus loh ini, karena orang kalau ini ditempel di gini kelihatannya bagus. Coba kalau kertas kertas yang udah gak dipakai tempel itu kan jelek. Kayak ini bagus, warna-warni, ada kuning, hijau, biru, merah, putih ya. Dan sangat membantu untuk memastikan apa yang dikerjakan ya. Namanya ini kayak kita sebutnya sticky note tadi ya, untuk memetakan pola pikir yang mau kita kerjakan. Nah, di web tertentu, ini dari web masih ya, ada nanti ada di bagian bawah itu ada link yang bisa diambil. Nah, menurut web tersebut, teman dari Mase itu bilang gini, what skill do UX designer needs? What skills do UX designers need? Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang UX designer? Ya. Yang pertama adalah curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah. Iya, rasa ingin tahu. Curiosity itu rasa ingin tahu.
seorang UX designer itu harus betul-betul memahami apa yang mau dibuat, sehingga dia harus benar-benar naik bahasa kerennya sampai itu dikepoin gitu ya. Mungkin orang-orang kan sekarang anak muda sekarang sukanya main kepo-kepoan gitu ya, tak ngepoin si A, ngepoin si B gitu ya, ngepoin si A, ngepoin si B. Untuk kalau aku sayang dengan seorang wanita atau cewek, aku akan ngepoin si cewek tersebut nih, misalnya rumahnya di mana, hobinya apa, sukanya makan apa, Instagramnya apa, semua dikepoin. Tujuannya hanya untuk mendapatkan perhatiannya gitu ya, kita mau ngambil untuk perhatian. Atau si cewek pun juga sama, saat cewek seneng sama cowok, maka dia pasti akan ngepoin itu, mencoba untuk pamer, caper itu apa ya, cari perhatian kepada si cowok dengan berbagai caranya lah, karena memang biasanya seperti itu. Nah, rasa ingin tahu inilah yang harus ada dari diri seorang UX designer. Yang kedua, empati. Empati ini agak sulit, karena empati ini kamu harus benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ini misalnya cuman melihat orang pengemis ya, seorang pengemis yang kelaparan itu, kalau cuman lihat nggak akan ngerasain tuh. Harusnya Mas Mbak harus merasakan. Gimana Pak cara merasakan? Ya kamu harus kamu ya harus ini, ya seolah-olah kamu harus merasakan mereka ya untuk nggak maem gitu loh. Kalau mereka nggak maem 3 hari, kamu harus mencoba untuk nggak maem 3 hari supaya bisa merasakan. Atau gini, suatu ketika temanmu kehilangan atau mau beli makan, kekurangan duit, gampang itu, emang kehilangan handphone gitu ya. Kalau kamu cuma bilang kasihan aja, nggak merasa empati, ya susah gitu. Kamu bisa bayangin kalau itu temenmu itu orang nggak punya, dari keluarga nggak mampu, beli handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi dan bisa membantu proses belajar mengajar, ternyata saat dia pakai ditinggal sholat hilang misalnya, atau pas dia berjalan pulang jatuh handphonenya. Kan kalau jatuh dari jalan nggak pernah tahu itu loh jatuh di sebelah mana gitu ya, kecuali dia ingat kapan terakhir dia ngakses tersebut. Nah, hal itulah yang namanya empati. Kamu harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kemampuan berikutnya yang dimiliki oleh UX designer apakah lagi? Yang berikutnya adalah wireframing and prototyping. Wireframe ini teman-teman membuat satu desain produk, desain kasaran gitu ya. Desain kasaran itu betul-betul didesain sebelum diberikan gambar yang utama gitu, atau bentuk yang utama. Nah, dengan adanya wireframe ini maka diharapkan si desainer itu sudah memahami nanti aku mau kemana ya dan bagaimana. Aku nanti mau kemana dan bagaimana. Nah, di wireframe itu dibuat kalau di web kalau teman-teman pernah lihat kakak kelas skripsi, namanya wireframe itu biasanya ada di bab 3. Kalau desain UI-nya cuman kasaran hitam putih gitu doang. Tapi kalau prototyping itu produknya udah jadi. Kalau bolpen ya bolpen udah jadi bentuk bolpennya gitu. Tapi bolpennya belum jadi, cuman desainnya saja yang membuat itu seperti nyatanya itu gitu. Kalau web ya webnya yang nyata, kalau buku ya buku seolah-olah bukunya ada, padahal cuma desain visual aja atau digitalnya saja gitu.
Kalau produk ya produk yang muncul gitu. Jadi dengan adanya wireframing dan prototyping itu, maka pengguna akan tahu, kalau untuk prototyping pengguna akan tahu kira-kira bentuk yang diingin itu apa. Kalau dari sisi desainer itu sudah mengetahui nanti gambaran besarnya seperti apa gitu. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan untuk design thinking. Tadi yang saya sebut di awal, saat ngomong design thinking maka semua hal harus dilemparkan di luar. Dulu waktu saya kuliah di ITS itu, waktu itu masih jaya-jayanya apa ini namanya Nokia. Jadi lab ITS itu dapat job dari Nokia untuk melakukan desain sesuatu dengan objek-objek tertentu, dengan fitur-fitur tertentu. Nah, kebetulan dosen yang mengajar saya waktu itu mendapatkan tugas untuk desain fitur dari sebuah Nokia. Terus lalu kami tanyain kira-kira fitur apa saja yang mau kamu inginkan pada sebuah smartphone gitu ya. Satu orang ditanyain kamu mau ngapain dan nggak boleh diulang. Artinya yang pertama kali diucapkan itulah yang ditulis gitu. Misalnya saya mau nanti OS itu ada ininya gitu. Oke, tulis semuanya, tulis semua sampai 40 orang mahasiswa. Nah, setelah ditulis dipetakan lagi mana yang hardware, mana yang software. Yang hardware ditinggal dulu, tinggal yang software. Yang software dipilih lagi mana yang bisa dibuat atau diimplementasikan atau dipastikan itu bisa dikerjakan gitu ya. Dan mana yang tidak bisa dikerjakan. Nah, yang bisa dikerjakan dalam waktu cepat itu dipilih, gitu. Yang tidak bisa dihilangkan, dicoleti gitu ya. Sampai akhirnya nemu 2 fitur yang baru gitu. Sampai akhirnya menemukan 2 fitur yang baru. Nah, kemampuan itulah yang nanti harus dimiliki oleh UX designer. Yang kelima adalah user research. User research ini namanya saja user itu pengguna, research itu penelitian yang akan dilakukan oleh si UX designer. User ada namanya user center design approach, UCD, user center design approach, pendekatan berbasis pengguna. Kenapa ada UCD? Karena UCD ini fokusnya kepada seorang pengguna yang diinginkan, mau anak SD, mau SMP, SMA atau perkuliahan, dengan berbagai macam modenya, dengan berbagai macam bukti permintaannya. Apapun yang mereka inginkan kita tulis. Nanti yang kita, untuk user experience ini, untuk mendapatkan user experience atau user research, UCD, user center design approach, teman-teman memerlukan kemampuan atau skill untuk komunikasi. Kalau skill komunikasi nggak dapat, susah, karena pengguna itu mempunyai ragam bentuk pemikiran yang berbeda-beda. Jadi harus betul-betul melakukan riset itu. Misalnya di daerah Surabaya sebelah selatan ya, itu sukanya orangnya begini. Maka mereka akan mencoba membuat produk yang bisa diambil oleh itu, atau bahkan ditinggalkan dengan produk yang mau dibuat gitu. Yang berikutnya adalah visual communication. Nah, visual communication inilah yang nantinya harus menjadi tolak ukur keberhasilannya dari sebuah produk.
Jadi saya sudah ngomong ada rasa ingin tahu, empati, wireframe, pemikiran desain, riset pengguna, dan komunikasi visual. Nah, teman-teman, ini yang dulu pernah saya berikan kepada mahasiswa saya saat desain sebuah UI. Jadi ini teman-teman itu membuat mockup kayak begini, dia membuat maket, ini bentuknya smartphone. Kalau ini kalau dilihat dari bentuknya, ini biasanya iPhone ini, ya. Jadi udah dipastikan sudah terpastikan bahwa kalau iPhone bentuknya kayak begini. Nah, yang tengah-tengah itu lubang atau dibolongin. Nah, nanti yang di belakang ini ada kertas pakai begini, tempel gitu, dibuat terus digunting-gunting terus di satu padukan gitu. Ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman kita biasanya, karena kalau menggambar dengan tangan itu saya mengalami sendiri, ada tool tapi ternyata dengan tool itu juga tangan kita masih malas, tidak seperti orang desain kayak begini, desain wireframe-nya. Makanya desain manual itu juga perlu sebenarnya, bukan hal yang nggak penting. Kayak ini juga, mereka berusaha payah untuk membuat sebuah tab dari sebuah window ya. Ini tab bisa info, terus apa dengan sebagainya, email dan teman-teman semuanya. Nah, ada satu lagi bagian dari UX designer. Sebuah UX designer, saat kita ngomong tentang user interface, maka yang pertama kali disikat adalah kita itu mau membuat apa, brandnya seperti apa. Oh, kita tuh mau membuat begini dengan konsep seperti ini saya semua. Lah terus baik meneh, terus usermu sasarannya berapa, siapa, di daerah mana, karakteristiknya seperti apa, itu semua ditanyain oleh seorang UX designer. Dia harus memahami dengan konsep yang dia punya, dia harus paham dengan kondisinya dia, sehingga saat mereka membuat itu, mereka akan tahu user saya itu siapa, bagaimana tingkah lakunya, kebiasaannya, terus cara ngomong bagaimana, terus bagaimana melakukan persuasinya, itu semua masih itu semua. Nah, kalau sudah ada brand atau permasalahan mau apa yang mau dipecahkan, lalu ada usernya, lalu bagian ketiga adalah user interface. Nah, user interface ini yang harus dipastikan bahwa sesuai dengan user yang dimaksud. Misalnya kalau anak laki-laki atau aplikasi itu untuk anak-anak itu, maka desain juga harus smooth dan tidak boleh pakai yang warna-warna merah itu sebenarnya. Tapi bukannya tidak boleh ya, salah kalau tidak, tetapi yang boleh dihindari dengan yang standar-standar. Oh, kalau anak-anak itu sukanya misalnya warna-warna cerah, ada superhero-nya atau bentuknya sound sheet gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan. Lalu emotion, UX designer harus bisa memainkan emosi dari si pengguna. Ilmu semiotika itu sangat penting untuk orang-orang yang memang mau desainnya berhasil. Jadi ada semiotics atau semiotika. Karena ilmu UIMK atau UI UX itu ilmu yang global, di mana semua ilmu bisa diambil, psikologi, informatika, elektro dan sebagainya itu, maka wajib dipahami itu. Nah ini tadi saya mencari aku harus ngapain ya dengan ini materi itu. Saya lupa kalau ada ilmu ini. Ada satu web lah, taruh satu web. Tetapi yang sebelah kiri atau yang warna biru ini adalah halaman X, yang satunya halaman Y. Ya. Nah,
Saat orang melihat halaman X di halaman di page yang kiri yang di sini, tak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini bukan nomor urutan, tapi yang dilakukan user saat mau menuju di web itu mau yang mana. Biasanya kalau ada gambar gini, nanti yang pertama itu mereka klik itu nomor 1, lalu klik nomor 2, lalu klik nomor 3, nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Dengan desain seperti itu, maka dan ini bisa direcord terus mas mbak, direcord terus. Jadi ada tools namanya Hotjar kalau di web itu diinstal di pluginnya, terus dimasukin, dan itu bisa ketahuan setiap user yang masuk itu yang pertama kali diklik apa kalau ada sebuah web. Oh ternyata kalau kita memikirkan mesti web mesti yang diklik ini dulu, enggak bisa. Misalnya yang diklik itu about, belum tentu. Maka harus dilakukan riset itu pakai tools, ada tools sama Hotjar yang bisa mengetahui seseorang itu kalau login terus ngeklik, dia ngeklik di halaman mana yang pertama kali dia klik, ini klik apa akan ketahuan. Ini kita pas urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, padahal harusnya urut, gak apa-apa karena kita mau mengetahui kebiasaan user. Yang gambar B pun sama. Kalau ada desain seperti ini, apa yang pertama kali dilakukan? Dia ngerti yang ini. Jadi semuanya direkam dengan tools yang ada. Seseorang pengarang yang namanya ini siapa ya, lupa ini. Itu Everett N. McKay. Judul bukunya adalah UI is Communication. User interface itu adalah komunikasi seperti apa. Mereka memecahkan, si orang ini memecahkan dari banyak, ada principle, ada examples, ada processes, ada communicating to people, what I did like itu misalnya, lalu what I like, ada visual design, interaction design, dan semuanya yang itu semua. Nah si orang ini memetakan, kalau dia menciptakan buku UI is Communication dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bab yang dia bahas. Jadi ini pun dia melakukan pemetaan atau mapping. Lupa kok apa, ya api kalau memang dia gambar sendiri. Kalau tidak mau ya pakai tools mind map itu. Tools mind map untuk memetakan apa yang kamu buat. Kalau teman-teman, kalau saya pakai Coggle ya, coba cek kembali ya, saya pakai Coggle. Nah ini Mas Mbak pause dulu ya, tak stop dulu untuk maghrib azan ya, bentar ya.
Yuk kita mulai lagi. Teman-teman bisa melihat apa yang saya share ya? Halo Mas, Mbak. Halo. Aduh. Udah, next berarti. Halo Mas, Mbak. Apakah masih stay tune? Halo. Oke. Bentar ya. Nah, kita masih di sini. Oke. Dari si Everett and McKay ini memetakan buku yang dia buat, UI is Communication, bahwa UI itu sebenarnya berhasil itu karena komunikasi yang kita lakukan kepada user. Kalau enggak bahaya nanti. Seringkali mahasiswa kalau skripsi itu kalau pas membuat UI atau membuat aplikasi, kalau komunikasi salah, cara yang dapat mesti salah nanti dapatnya. Udah habis. Nah, teman-teman kita coba cek yang punyamu kemarin, punya yang dulu ya. Kemarin tadi tak pastikan lagi. Ini punya Mas Ahmad Kodar. Halo Mas Ahmad Kodar, ada? Halo Dar. Oke, sip. Dar, bisa lihat apa yang aku share ya, Dar ya? Bisa kan? Oke. Mas Ahmad Kodar, coba cek kembali. Ini kan mau tak masukkan ke dalam sebuah buku Mas Ahmad Kodar. Jadi nanti produknya Mas sama Mbak itu tak coba jadikan buku. Kemarin saya ada ngomong Bu Arda, ini akan saya coba untuk memasukkan karya anak-anak dalam sebuah buku bersama ya. Nah, teman-teman nanti ikutin perintahnya. Kalau ini judul produk misalnya, judul produk, maka nanti Mas Ahmad Kodar nulisnya Risoles mantap gitu. Paham Mas? Oke. Penulisnya siapa? Dari Mas Ahmad Kodar. Dosen pengampu nggak ada diisi. Nanti saya gunakan untuk memasukkan namanya Bu Arda dan Bu Dewi itu. Jadi join semuanya nanti ya. Nah, gambar ini Mas Ahmad Kodar, nanti gambar ini adalah gambar yang ini. Gambar yang di sini, Mbak, tempel ke sini nanti. Paham? Oke. Terus ada gambar satu, namanya apa ini? Misalnya brosur Risoles mantap gitu ya. Paham Mas Ahmad Kodar ya? Terus bagian pertama itu membahas tentang penjelasan produk. Nanti kamu yang ini biarin aja, tidak usah dihapus. Nanti kamu jelasin aja Mas Ahmad Kodar, ini apa sih gitu. Kamu jelasin, ngomong bla 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 bla, kamu ketiklah seperti apa. Pokoknya kamu tulis saja. Kalau memang ada gambar yang lain lagi, monggo terus dimasukkan di sini Mas Ahmad Kodar. Kalau ada ya. Kalau mau detailkan juga boleh. Misalnya apa ini? Ada ketindak zoom ini, mungkin ini resource-nya, terus ratingnya bagaimana ya, terserah Mas Ahmad Kodar kalau memang ada. Itu ya word-wordnya. Jadi yang dimaksud penjelasan produk itu. Kalau tidak ada nggak usah, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya adalah tools yang digunakan. Nah, Mas Ahmad Kodar, kalau di sini tools yang digunakan untuk desain, maka sebutkan toolsnya apa aja. Misalnya untuk membuat flyer atau untuk membuat brosur Risoles mantap, digunakan tool misalnya A, B, C, D, dan E misalnya. Tempel gambarnya Mas Ahmad, tek gitu. Nah, gambar itu gini Mas Ahmad Kodar, kalau gambar itu misalnya gambar X ya, gambar X
itu ngambil dari punya orang, dari Photoshop misalnya atau dari Canva, maka dikasih gini, sumber gambar gitu. Terus dapat dari mana? Misalnya www.xyz.wrl.com ini misalnya. Tarik situ. Gitu ya Muhammad Qadar ya. Tapi kalau Mas Ahmad Qadar itu moto sendiri, enggak usah gitu ya. Kalau moto sendiri ya, kalau hasil karyamu sendiri. Tapi kalau ngambil punya orang ya tempelan situ ya. Terus harga produk dituliskan Mas Ahmad Qadar, produk ini dijual dengan harga misalnya 10.000. Satu produk itu nanti kamu kasih spesifikasinya Mas Ahmad Qadar, misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, bentuk seperti apa, itu jelasin di sini di harga produk ini juga. Paham Mas Ahmad Qadar? Oke. Atau Pak, ini saya kasih gambar ini aja Pak harganya. Terus kalau yang detailnya tak masuk di penjelasan produk ya enggak apa-apa, terserah. Begitu Mas Ahmad Qadar ya, boleh dimainkan di mana aja. Terus nah ini masalahnya, detail dan arti makna sebuah brosur ini yang mungkin harus banyak mikir sedikit. Jadi misalnya kalau Mas Ahmad Qadar ini gini, apa maksud warna orange gitu. Nah ini misalnya begini Mas, warna orange dari ini misalnya, dari risol ini itu maksudnya apa, semangat kah atau apakah gitu ya. Terus kenapa kok ada apa ini bintang-bintang gitu, terus kenapa kok ada begini, itu harus dipikirkan ya Mas Ahmad Qadar ya. Saya nggak tahu nanti Mas Ahmad Qadar yang mungkin bisa mikir ya. Kalau nggak bisa detail banget ya, secara konseptual kenapa kok ada itu. Biasanya kalau mahasiswa saya tak suruh mendesain sebuah logo atau flyer, dia pasti akan membuat itunya apa, penjelasan warna kuning maksudnya apa, melengkung itu maksudnya apa ya. Biasanya dia menyebutkan dengan apa yang mau dia buat begitu. Paham Mas Ahmad Qadar ya? Oke. Berikutnya tag atau bujukan atau persuasion. Tag bujukan atau persuasion. Nah, di sini Mas Ahmad Qadar, sing tag bujukanmu yang mana? Mau tuliskan. Letaknya oh ini loh, crispy di luar, lumer di mulut misalnya gitu. Terus misalnya ada lagi, yuk cobain harga murah tapi rasa bukan murahan misalnya gitu. Tulisin aja di situ. Itu Mas Ahmad Qadar ya. Nah, sekarang yang berikutnya tentang penulis. Tentang penulis ini kapan hari pernah ada mahasiswa saya itu fotonya foto kartun. Foto kartun gambar Mickey Mouse ditaruh di situ. Oh, bukan. Ini foto yang betul. Kalau ini ada nama lengkap, email, spesialisasi, monggo tulisin. Atau kamu nyutup kayak yang tak kasih contoh nanti ini, kayak begini. Jadi Ahmad Qadar itu siapa? Ahmad, namamu siapa tuh Mas Ahmad Qadar? Ahmad Qadar Fadila Romdan misalnya itu. Ahmad Qadar Fadila Romdan adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Wiraraja Sumeneb dan sebagainya. Itu bisa sembarang, tapi tak harap bajunya yang bagus ya, yang worth it ya untuk dilihat. Atau kalau nggak punya ya pakai apa ini, alma mater. Kalau saya bilang pakai alma mater. Kalau ada yang kayak begini, yang kayak punya saya tadi, mungkin sampai pas lagi ada acara manten kan bisa difoto pas itu tuh, atau pas kamu menjadi apa, cucuk lampa misalnya gitu ya, monggo dipakai, yang penting bagus dan dilihat orang worth it, gitu aja sih. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Ahmad Qadar? Oke, tidak ada. Pertanyaan berikutnya, teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk yang buku ini, yang mau dijadikan buku? Apakah ada pertanyaan? Halo.
Belum ya, oke. Terus kemarin saya cek di tugasnya Mas sama Mbak yang YouTube. Ini tapi belum saya download ya, belum tak download, cuman tak klik aja. Misalnya begini, Anugrah. Aku kemarin nggak Anugrah, siapa tadi ya? Oh, Ahmad udah lagi. Tadi ada yang pertama kali tak klik itu nggak bisa dibuka. Ada juga. Oh, yang ini aja, ini boleh. Ini saya Ahmad Qodar, Mas Ahmad Qodar ini. Nah, Mas Ahmad Qodar, aku mau tanya, ini punyamu kok bisa gede ini kenapa ya? Apa memang belum tak buka dari ini ya, dari apa? Enggak tak download ya, kok kayak besar gini. Apakah dirimu juga besar gini Mas Ahmad Qodar? Iya, enggak ya, kayak begini ya. Enggak ya, oke, aku udah baca tadi. Oke, ada yang gini lagi, Ainul Fitra, kira-kira apa yang mana tadi ya, lupa. Oh iya, satu halaman, bunyinya begini. Enggak apa-apa, memang itu yang kamu dapetin kok ya. Nah, terus Anugrah Putra, halo Anugrah, apakah hadir? Anugrah juga sama, satu halaman ya. Nah, percakapan ini para pembicara sedang menuliskan tentang kemajuan mereka, manuskrip dan sebagainya. Ya VW, kok bisa spoken kenapa dia jelasin. Oke, oke ya. Terus ada lagi nih, ada lagi yang bukan dia, siapa tadi ya? Kayak begini Mbak Dea, prinsip strategi UX, terus strategi bisnis, inovasi, desain UX, cara desain bagus, kutipan dan sebagainya. Aku suka Mbak Dea ini, mesti ini mesti improve-nya tinggi. It's okay ya. Nah, oleh karena itu naik teman-teman, kan kemarin tuh bahasa Inggris yang mungkin juga didengar agak susah karena si ibunya itu juga agak kremes ya, jadi nggak bisa didengerin dengan dari jelas juga, tapi kalau diperhatikan diulang pelan-pelan pasti bisa. Oke ya. Nah, nanti teman-teman tak kasih link juga yang baru untuk menambah ilmunya sampean. Ini bukan tugas tapi ilmu. Nanti di mana ini, di grup tak kasih linknya, teman-teman silakan akses. Nanti kita coba kontak Bu Arda supaya kalau mahasiswa bisa menyelesaikan itu dengan baik dan membuat rangkuman, mungkin bisa dibuatin sertifikat untuk melakukan kegiatan, kalau boleh ya. Saya tidak tahu, nanti kita coba ngomong Bu Arda. Sampai di sini teman-teman, untuk tugas apakah ada yang dipertanyakan tugas yang ini? Kalau tidak ada, tugas sampean adalah mengerjakan yang ini untuk hari ini, karena 2 hari lagi ini harus dikumpulkan. Saya mau cek, saya taruh ini di Classroom ya, di Google Classroom. Teman-teman nanti ngumpulin, jangan lupa, jangan sampai nggak ngumpulkan. Ini UAS saja, UTS saja ada yang nggak ngumpulkan ini. Nanti pokoknya diusahakan ngumpulin semuanya ya. Paham teman-teman semuanya? Cukup apa? Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya. Nanti kegiatan hari ini tak share di YouTube supaya teman-teman bisa bisa melihat kembali, mengulang kembali, andai kata ada yang kelupaan seperti itu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
edukasi ya Mas Mbak, jangan lupa desain edukasi ya.